Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal pada saham. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Cahya Nugraha Herianto, NPM 10 dari Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Bisnis 2017. Sebelum kita menjelaskan mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal itu apa, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu investasi. Investasi adalah komitmen atas jumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang atau masa depan. Contohnya investasi itu dengan membeli 1 hektar tanah dengan harapan di masa depan harga tanah itu naik. Contohnya lain, investasi dengan membeli surat berharga berupa saham, obligasi atau reksadana dengan mengharapkan keuntungan dari capital gain ataupun dividen. Kemudian ada bentuk-bentuk investasi. Nah, di sini bentuk-bentuk investasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada investasi pada aktiva real. Terus yang kedua itu investasi pada aktiva finansial. Nah, untuk yang pertama itu investasi pada aktiva real itu misalnya investasi emas, properti, tanah, logam mulia dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada investasi pada aktiva finansial. Nah, di sini investasi pada aktiva finansial itu dalam bentuk surat-surat berharga, contohnya itu seperti saham, deposito, obligasi dan lain-lain. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu investasi dan bentuk-bentuk investasi, di sini saya akan menjelaskan mengenai return dan juga risiko. Nah, return itu penghasilan, gain atau kerugian, loss karena turunnya nilai investasi pada suatu periode tertentu. Kemudian risiko itu yaitu kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return harapan. Return dan risiko dalam suatu investasi itu sangat berkaitan erat, di mana jika kita mengharapkan return yang tinggi, maka kita akan menghadapi suatu risiko yang besar. Dan sebaliknya, jika kita menginginkan atau mengharapkan return yang rendah, maka risiko yang dihadapi itu akan rendah juga. Nah, investasi yang memiliki return yang tinggi itu, contohnya itu seperti saham, dan risiko saham itu sangat besar. Seperti yang sudah disebutkan dari tadi, saham. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Memilih saham berarti Anda telah memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Maka dari itu, Anda berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen pada akhir tahun periode pembukuan perusahaan. Oke, di sini langsung saja kepada topik pembahasan utama, yaitu mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental di sini pengertiannya yaitu suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Analisis fundamental terdiri atas beberapa analisa yang harus dilakukan sebelumnya. Yang pertama itu ada analisa ekonomi, kemudian yang kedua analisa industri, kemudian yang ketiga analisa rasio keuangan perusahaan. Untuk yang pertama itu ada analisa ekonomi. Dalam melakukan analisis penilaian saham, investor bisa melakukan analisis fundamental secara top down untuk menilai prospek perusahaan. Analisis secara top down meliputi analisis variabel-variabel ekonomi makro yang mempengaruhi kinerja seluruh perusahaan. Contohnya itu ekonomi makro itu seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada analisis industri pilihan yang berprospek paling baik. Kemudian yang ketiga itu ada analisis perusahaan dan penentuan saham perusahaan mana yang terbaik.
Untuk analisis ekonomi, mengapa tahap ini sangat penting untuk dilakukan? Ada 3 alasan. Yang pertama itu karena adanya kecenderungan hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Yang kedua itu ada pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro. Yang terakhir, yang ketiga, fluktuasi yang terjadi di pasar modal akan terkait dengan perusahaan yang terjadi pada berbagai variabel ekonomi makro. Untuk selanjutnya dalam analisis fundamental, yang kedua itu ada analisis industri. Analisis industri merupakan suatu bagian dalam analisis fundamental. Analisis industri biasanya dilakukan setelah kita melakukan analisis ekonomi. Dalam analisis industri, investor mencoba membandingkan kinerja dari berbagai industri untuk mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling menjanjikan ataupun sebaliknya. Analisis industri perlu diikuti analisis perusahaan agar investor dapat menentukan saham perusahaan mana saja dalam satu kelompok industri yang mempunyai kombinasi return dan juga risiko yang terbaik. Untuk menilai suatu industri, ada 2 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama itu ada mengestimasi earning per share atau EPS yang diharapkan dari suatu industri. Kemudian yang kedua itu mengestimasi price earning ratio atau PE yang diharapkan atau disebut juga sebagai expected earning multiplier industri. Jika hasil kedua estimasi tersebut dikalikan, maka akan kita peroleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri. Tingkat return yang diharapkan dari suatu industri ditentukan dengan membagi nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri ditambah dividen yang diharapkan dari industri dengan nilai awal industri tersebut pada periode sebelumnya. Selanjutnya, dengan membandingkan tingkat return harapan dari industri terhadap tingkat return yang disyaratkan oleh investor akan dapat menentukan industri mana saja yang layak untuk dijadikan pilihan investasinya. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu investasi dan bentuk-bentuk investasi, sini saya akan menjelaskan mengenai return dan juga risiko. Nah, return itu penghasilan, gain atau kerugian, loss karena turunnya nilai investasi pada suatu periode tertentu. Di antara ketiga teknik tersebut saling melengkapi, sehingga investor dapat mengkombinasikan ketiga teknik tersebut untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai posisi dan prospek industri dalam berbagai skenario. Untuk selanjutnya itu ada persaingan dan return industri yang diharapkan. Faktor penting lain yang mempengaruhi besarnya profit yang bisa diperoleh suatu industri adalah intensitas persaingan dalam industri tersebut. Intensitas persaingan dalam satu industri akan menentukan kemampuan industri untuk tetap memperoleh tingkat return di atas rata-rata. Yang ketiga itu dalam analisis fundamental ada analisis perusahaan. Analisis perusahaan diarahkan untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan layak dijadikan pilihan investasi. Hasil analisis perusahaan harus bisa memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, karakteristik internal, kualitas, dan kinerja manajemen, serta prospek perusahaan di masa yang akan datang. Terdapat 2 komponen, earning per share dan price earning ratio, diutamakan dalam analisis perusahaan karena 3 alasan. Yang pertama itu, kedua komponen tersebut bisa dipakai untuk mengestimasi nilai intrinsic saham. Kedua, dividen yang dibayarkan perusahaan pada dasarnya dibayarkan dari earning. Yang ketiga, adanya hubungan antara perubahan earning dengan perubahan harga saham. EPS dan informasi laporan keuangan. Earning per share atau EPS diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah earning, dalam hal ini laba baru yang siap dibandingkan bagi pemegang saham, dengan jumlah lembar saham perusahaan. Bagi para
investor, informasi EPS merupakan informasi yang dianggap paling mendasar dan berguna karena bisa menggambarkan prospek earning perusahaan di masa depan. Informasi termasuk EPS yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian perusahaan adalah laporan keuangan perusahaan. Kelemahan laporan EPS dan laporan keuangan. Permasalahan dalam pelaporan earning ini terkait dengan kemungkinan munculnya konflik kepentingan antara investor di satu sisi sebagai pengguna laporan keuangan dan manajemen di sisi lainnya sebagai penyaji laporan keuangan. Cara mengelola konflik ini antara lain dengan yang pertama, peran prinsip-prinsip dan kode etik akuntansi. Yang kedua, penggunaan tenaga auditor eksternal yang netral. Kelemahan laporan keuangan yang lainnya adalah karena laporan tersebut dibuat di akhir periode, pada umumnya tahunan, maka hal itu hanya menggambarkan kondisi perusahaan pada saat laporan dibuat dan tidak mampu menggambarkan kondisi perusahaan yang terkini. Analisis rasio profitabilitas perusahaan. Di samping bisa dengan melihat laporan keuangan, analisis perusahaan juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Indikator penting untuk melihat prospek perusahaan di masa datang adalah pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Dua rasio profitabilitas utama yang umumnya dipakai saat analisis ini adalah ROE dan ROA. Setelah kita membahas apa itu analisis fundamental, maka analisis yang kedua yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan suatu metode meramalkan pergerakan harga saham dan meramalkan kecenderungan pasar di masa mendatang dengan cara mempelajari grafik harga saham, volume perdagangan, dan IHSG. Analisis teknikal menilai harga saham berdasarkan refleksi harga di masa lalu dengan membaca sentimen, tren, dan proyeksi yang mungkin terjadi di masa depan. Analisis teknikal juga membantu investor maupun manajer investasi dalam memperkirakan arah pergerakan harga, membuat batas pergerakan dalam kondisi tertentu, dan menunjukkan target arah beserta resikonya. Ruang lingkup analisis teknikal. Ruang lingkup analisis teknikal hanya memperlihatkan sifat dan pola gerak harga. Bandingkan dengan analisis fundamental yang mencakup ilmu akunting, ekonomi mikro, makro, bidang sosial, politik, cuaca, dan lain-lain. Namun, analisis teknikal juga memanfaatkan lebih dari 150 indikator atau alat analisis untuk seleksi yang terbaik di antara ribuan saham dalam waktu beberapa menit saja. Tipe analisis teknikal. Terdapat beberapa tipe analisis teknikal, yaitu yang pertama, follow the smart money view. Analisa teknikal mengikuti tren yang sedang terjadi di pasar. Analisa teknikal mempercayai bahwa pasar bergerak dalam tren tertentu dan tren ini akan bergerak terus hingga terjadi perubahan permintaan dan penawaran. Yang kedua, contrarian view. Strategi kontrarian sebaliknya berpendapat mayoritas investor saham salah dan kita dapat memanfaatkan kesalahan ini dengan cara mengambil posisi melawan pasar atau kontra. Kemudian yang ketiga dalam tipe analisis teknikal yaitu ada support and resistance level. Support and resistance adalah salah satu konsep yang paling umum digunakan dalam analisa teknikal. Memang cara penentuan garis support dan resistance ini tidak persis sama untuk setiap trader. Akan tetapi ada prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukannya. Beberapa istilah dalam analisis teknikal. Yang pertama itu ada bullish period. Periode pergerakan harga di mana harga terendah yang terjadi selalu lebih tinggi dari harga tertinggi periode sebelumnya. Yang kedua, bearish period. Periode pergerakan harga di mana harga tertinggi yang terjadi selalu lebih
rendah dari harga terendah periode sebelumnya. Yang ketiga, tren. Arah gejala pergerakan harga yakni uptrend, tren naik, downtrend, tren turun, dan sideways, tren mendatar. Yang keempat itu ada support level, tingkat harga di mana minat beli yang muncul mampu menekan tekanan jual sehingga harga tidak jatuh lebih dalam. Kemudian yang kelima ada resistance level, tingkat harga di mana tekanan jual yang muncul mampu menahan minat beli sehingga harga tidak naik lebih jauh. Yang keenam, oversold, kondisi ketika harga dinilai terlalu tinggi dan sebaiknya investor yang telah memiliki saham di bawah harga ini dapat merealisasikan keuntungannya. Yang terakhir, overbought, kondisi ketika harga dianalisis secara teknikal cukup murah dan saat ini biasanya dimanfaatkan oleh investor untuk membeli saham. Perbedaan teknikal versus fundamental. Perbedaan utama fundamental dan teknikal adalah pada asumsi tentang kecepatan informasi mempengaruhi harga saham. Teknikalis percaya reaksi harga saham terhadap informasi adalah lambat, sementara fundamentalis percaya kalau penyesuaiannya berlangsung cepat. Teknikalis percaya pasar tidak efisien, sedangkan fundamentalis percaya pasar efisien tetapi lemah. Perbedaan lain adalah fundamentalis lebih menekankan pada seleksi saham dengan mencari nilai intrinsik dan membandingkannya dengan harga di pasar. Di antara ketiga teknik tersebut saling melengkapi, sehingga investor dapat mengkombinasikan ketiga teknik tersebut untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai posisi dan prospek industri dalam berbagai skenario. Analisis fundamental lebih tepat untuk investor yang menggunakan strategi pasif atau buy and hold, membeli dan terus memegangnya untuk jangka panjang. Sementara analisis teknikal dianjurkan untuk investor dengan strategi aktif, yaitu melakukan trading saham hampir setiap hari. Selanjutnya, mana yang lebih baik antara teknikal atau fundamental? Jika kita ingin sukses dalam trading surat berharga, saham atau forex, tidak ada jalan lain, Anda harus menggunakan kedua jenis analisis tersebut. Penggunaan satu jenis analisis dengan mengabaikan jenis analisis yang lain hanya akan memberikan hasil yang merugikan dalam jangka waktu yang panjang. Kedua jenis analisis ini harus dipakai secara bersamaan karena keduanya saling mengisi satu sama lain. Trader yang baik selalu mengikut sertakan kedua jenis analisis ini, tapi beberapa besar porsi masing-masing jenis analisis berbeda untuk tipe trader. Sekian dan terima kasih pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ada fundamental, FA ya namanya, sama TA. Jadi ini adalah dua aliran yang nggak bisa jadi satu. Kenapa? Karena fundamental itu hanya bicara fair value. Fair value itu ya memang nilainya cuma bisa bilang gini, fair value dari perusahaan ini setelah saya hitung berdasarkan laporan keuangan, itu nilainya 1.000. Ya. Karena berdasarkan laporan keuangan. Berarti selama harganya di bawah 1.800, murah tuh. Begitu 700, lebih murah lagi tuh. 500, lebih murah lagi tuh. Dia hanya bisa memberikan suatu angka seperti itu, valuasi. Tapi kalau teknikal itu beda. Teknikal itu kan memang dipakai oleh orang dagang, trading. Artinya dia dengan menggunakan metode statistik grafik, harga dan volume, dia bisa menentukan bahwa harga di katakan moving average gitu ya. Moving average 10, ini kan sudah lebih murah, sudah berada di harga selama rata-rata 2 minggu nih. Berarti ini tancap nih, hajar kanan kalau kata orang itu. Beli, buy. Nah, di harga berapa? 1.000. Dia bisa menyebut nilai angkanya 1.000.
sebagai titik beli. Tapi kalau di sini hanya bicara adalah semakin di bawah daripada harga fair value, maka disebut dengan under value. Under value ya buy. Kalau di atas ini kemahalan, karena orang yang ada di fundamental meyakini sesuatu yang ada di atas fair value terlalu mahal dan akhirnya harganya akan mendekati